Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Baik, kita akan melanjutkan materi kita seputar tentang apa itu manajemen strategi. Dalam materi berikutnya kita akan mempelajari tentang analisis internal dan eksternal dalam manajemen strategi. Analisis lingkungan usaha. Menurut Gleck mendefinisikan bahwa lingkungan meliputi faktor-faktor luas perusahaan yang dapat menuntun ke arah kesempatan-kesempatan atau ancaman-ancaman pada perusahaan. Analisis lingkungan strategi adalah menyusun asumsi-asumsi strategi yang mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan. Untuk menilai lingkungan organisasi secara keseluruhan, faktor-faktor yang berada di luar maupun di dalam organisasi dapat mempengaruhi kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah contoh tujuan analisis lingkungan dari beberapa perusahaan. Yang pertama, itu menyediakan kemampuan dalam menggapai masalah-masalah kritis dalam lingkungan bagi perusahaan dalam manajemen perusahaan maksud saya. Yang kedua, untuk menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi, kemudian mencoba masukkan ke dalam pengambilan keputusan organisasi. Dan yang ketiga, untuk mengenali masalah-masalah mendesak yang signifikan bagi perusahaan dan memberikan prioritas terhadap masalah tersebut serta mengembangkan suatu rencana untuk menanganinya. Secara khusus, peran atau fungsi analisis lingkungan bagi tiap perusahaan tentu saja berbeda. Namun, secara umum jika kita mengacu pada pendapat Serto, maka ada 3 peran utama yang bisa ditemui sehari-hari dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah policy oriented role, yaitu peran analisis yang berorientasi pada kebijakan manajemen tingkat atas dan bertujuan untuk memperbaiki kerja organisasi dengan memberi informasi bagi manajemen tingkat atas tentang kecenderungan utama yang muncul dalam lingkungan. Yang kedua adalah integrated strategic planning role. Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan membuat manajemen tingkat atas dan manajer divisi menyadari segala isu yang terjadi di lingkungan perusahaan memiliki implikasi langsung pada proses perencanaan. Dan yang terakhir adalah function oriented role. Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan menyediakan informasi lingkungan yang memberikan perhatian pada efektivitas kinerja fungsi organisasi tertentu. Adapun analisis lingkungan eksternal yang termasuk dalam lingkup lingkungan eksternal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu lingkup umum atau general environment. Yang pertama itu sosial ekonomi, yang kedua itu teknologi, yang ketiga itu pemerintah, dan yang kedua dalam lingkungan industri, yang pertama itu pelanggan, yang kedua pemasok, yang ketiga pesaing internasional. Dan adapun analisis lingkungan industri adalah tingkatan dari lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen secara normal, memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasionalisasi perusahaan. Analisis lingkungan industri jauh lebih penting dan lebih menentukan aturan persaingan dibandingkan dengan analisis lingkungan umum, karena kekuatan lingkungan umum dapat memengaruhi persaingan sifat yang sangat relatif. Artinya, jika terjadi perubahan atau lingkungan faktor ekonomi, sosial, politik, dan hukum, teknologi, dan demografi yang terkena pengaruh akibat perubahan tersebut, bukan hanya sebuah perusahaan, melainkan semua perusahaan yang ada dalam suatu industri. Jadi itu ada 3 poin dalam menganalisis lingkungan eksternal dan internal. Yang pertama itu kita harus menganalisis lingkungan eksternal
kedua lingkup internal, dan ketiga itu dalam lingkup industri. Selanjutnya, tujuan dan strategi jangka panjang. Tujuan jangka panjang atau tujuan strategi jangka panjang haruslah bersifat kuantitatif, terstruktur, realistis, dapat dipahami, menantang, bertahap, dan diperoleh, dan sejalan dengan unit-unit organisasi. Setiap tujuan harus dikaitkan dengan kerangka waktu. Adapun tujuan jangka panjang diperlukan pada tingkat korporat, divisi, dan fungsional dalam sebuah organisasi. Tujuan tersebut penting sebagai alat ukur kinerja manajerial untuk mencapai kemakmuran jangka panjang. Para perencana strategi umumnya menetapkan perencana jangka panjang dalam 7 bidang, yaitu probabilitas, produktivitas, posisi kompetitif, pengembangan karyawan, hubungan dengan karyawan, kepemimpinan teknologi, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Adapun selanjutnya, strategi jangka panjang untuk mencari keunggulan kompetitif berdasar salah satu dari 3 strategi umum. Yang pertama itu berjuang untuk mencapai keunggulan biaya rendah secara keseluruhan dalam industri. Yang kedua, berjuang menciptakan dan memasarkan produk-produk unik untuk beragam kelompok pelanggan melalui diferensiasi. Yang ketiga, berjuang memiliki daya tarik khusus bagi satu atau lebih kelompok pelanggan atau pembeli industri dengan berfokus pada biaya atau diferensiasi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perumusan strategi. Makna dari perumusan manajemen strategi adalah yang pertama, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan strategi. Yang keempat, memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Yang kelima, senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Berikut adalah penjelasan dan keterangan langkah-langkah perumusan strategi menurut Rothwell. Yang pertama itu langkah Entablissement of Vision, Mission, and Goals. Langkah ini merupakan pernyataan umum yang berkaitan dengan misi, maksud, dan tujuan organisasi. Perumusan visi, misi, dan tujuan merupakan tanggung jawab kunci bagi manajerial pusat. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai yang dibawakan manajer. Visi, misi, dan tujuan suatu organisasi harus jelas dan ringkas serta menunjukkan dasar tujuan suatu organisasi serta apa yang ingin dicapai organisasi tersebut. Yang kedua itu langkah identifying past and present. Strategi. Sebelum memutuskan suatu strategi diperlukan atau tidak, maka seorang manajer harus mengidentifikasi berdasarkan strategi sebelumnya dan pada saat ini, apakah strategi di masa lalu telah disusun dengan sebenarnya. Jika belum, maka hal ini dapat dianalisis dan diidentifikasi apakah strategi yang sebelumnya masih bisa diterapkan atau perlu diperbaiki. Dan yang langkah yang ketiga adalah diagnosing past and present performance. Langkah ini diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana strategi terdahulu bekerja dan menentukan perubahan apa yang
diperlukan sehingga laporan suatu organisasi perlu dikaji lebih dalam. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah langkah objektifis. Sasaran adalah pernyataan tentang apa yang dituju organisasi. Sasaran tersebut memberikan petunjuk dan tujuan kepada organisasi dan anggotanya. Beberapa pernyataan tentang sasaran diperlukan oleh manajer. Yang pertama itu sasaran jangka panjang, yang kedua itu sasaran jangka pendek, dan yang terakhir langkah yang kelima adalah analisis SWOT dan perumusan strategi. Dalam analisis SWOT, di dalamnya mencakup analisis kesempatan dan ancaman lingkungan eksternal serta analisis kekuatan dan kelemahan lingkungan internal. Analisis lingkungan eksternal dapat dilakukan dengan beberapa metode, peramalan, dan manajemen ilmiah. Kunci keberhasilan analisis lingkungan bagi perusahaan strategi terletak pada kemajuan manajemen dan mendeteksi perubahan lingkungan eksternal beserta dampaknya. Baik, itulah tadi beberapa materi yang sempat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami. Adapun jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.